Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Greg Nwokolo ingatkan PSSI, seleksi naturalisasi harus tepat, jangan sekadar tambah kuantitas. Jayden Oosterwolde makin dekat ke Timnas Indonesia, bek Fenerbahce sudah berada di tanah air. PSSI siap percepat naturalisasi. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Greg Nwokolo ingatkan PSSI, seleksi naturalisasi harus tepat, jangan sekadar tambah kuantitas. Mantan striker Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, turut angkat bicara mengenai maraknya program naturalisasi yang kini tengah digencarkan PSSI. Menurutnya, kebijakan ini memang membawa dampak positif, tetapi juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi performa Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda sudah diperkuat oleh 11 pemain naturalisasi, dan jumlah tersebut bisa bertambah dalam waktu dekat. Namun, Greg menegaskan bahwa PSSI tidak boleh sembarangan dalam merekrut pemain. Ia menekankan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki kualitas lebih unggul dibandingkan pemain lokal dan mampu membawa Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Naturalisasi harus berdasarkan kebutuhan tim. Greg menyoroti bahwa penambahan pemain keturunan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan tim, bukan sekadar menumpuk jumlah pemain di posisi yang sebenarnya sudah cukup kuat. Ia memberikan contoh pada posisi bek kiri, yang kini sudah memiliki Shane Patinama. Selain itu, Indonesia baru saja merampungkan proses naturalisasi Kelvin Verdong, serta memiliki Nathan Choeon yang juga bisa bermain di sektor tersebut meski lebih sering digunakan sebagai gelandang. Menurut Greg, dengan adanya 3 pemain di satu posisi yang sama, PSSI seharusnya lebih fokus pada sektor lain yang masih lemah. Jika terus menambah pemain di posisi yang sudah kuat, maka akan terjadi ketimpangan dalam tim dan bisa merugikan perkembangan pemain lokal yang potensial. Krisis lini depan jadi masalah utama Timnas. Selain mempertanyakan kebijakan naturalisasi untuk beberapa posisi, Greg juga menyoroti lini serang Timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Dalam beberapa pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mengalami kesulitan mencetak gol, terutama saat menghadapi Irak dan Filipina. Greg melihat bahwa saat ini Timnas hanya mengandalkan Rafael Struijk sebagai striker utama. Meskipun Struijk memiliki potensi besar, namun ia masih tergolong muda dan butuh lebih banyak pengalaman agar bisa menjadi predator di kotak penalti. Absennya sosok striker murni yang tajam membuat Timnas kerap kesulitan menuntaskan peluang di depan gawang lawan. Selain itu, Greg juga menyoroti kurangnya suplai bola yang berkualitas ke lini depan. Ia menilai bahwa seringkali para gelandang Timnas tidak memberikan umpan yang matang, sehingga penyerang kesulitan mendapatkan peluang emas. Baginya, momen dan akurasi dalam mengirim bola sangat penting untuk memastikan lini depan lebih produktif. Ragnar Oratmangoen, pemain yang layak mendapat perhatian lebih. Di tengah kritiknya terhadap beberapa aspek permainan Timnas, Greg juga memberikan apresiasi terhadap salah satu pemain naturalisasi yang tampil mengesankan, yakni Ragnar Oratmangoen. Pemain yang kini membela Fortuna Sittard di Eredivisie ini menunjukkan kecepatan, teknik, dan ketajaman yang bisa menjadi solusi bagi Timnas. Greg melihat kemiripan antara gaya bermainnya di masa muda dengan cara Ragnar bergerak di lapangan. Menurutnya, Oratmangoen memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di lini serang Timnas, mengingat ia sudah menunjukkan performa menjanjikan dengan mencetak 1 gol dari 4 penampilan pertamanya bersama Indonesia. Jika diberikan kepercayaan lebih dan diposisikan dengan tepat, Greg yakin Ragnar bisa menjadi pemain kunci yang membantu meningkatkan kualitas serangan Indonesia di berbagai ajang internasional. Harapan Greg untuk masa depan Timnas. Greg menutup komentarnya dengan berharap PSSI dapat lebih selektif dalam memilih pemain naturalisasi dan fokus pada mengatasi kelemahan tim, bukan hanya menambah kuantitas pemain keturunan. Ia menyebut bahwa meningkatkan kualitas individu memang penting, tetapi strategi tim dan taktik juga harus diperbaiki agar Timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level Asia. Bagi Greg, naturalisasi bukanlah solusi instan untuk meningkatkan prestasi, tetapi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang disusun dengan matang. Jika PSSI bisa menjalankan program ini dengan tepat, maka bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan bersaing di panggung dunia. Sekarang, pertanyaannya, apakah PSSI akan lebih bijak dalam menentukan pemain naturalisasi selanjutnya?
Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jayden Osterwolde makin dekat ke timnas Indonesia? Bek Fenerbahce sudah berada di tanah air. PSSI siap percepat naturalisasi. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola nasional. Jayden Osterwolde, bek kiri berbakat milik Fenerbahce, dikabarkan sudah berada di Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui sempat menghabiskan waktu di Uluwatu, Bali, pada Juni 2024, seperti yang terlihat dalam unggahan Instagram pribadinya. Publik sepak bola tanah air pun langsung heboh dan berspekulasi. Apakah kehadiran Osterwolde di Indonesia kali ini memang untuk menyelesaikan dokumen naturalisasi? Atau hanya sekadar menikmati liburan seperti beberapa pemain keturunan lainnya? Yang pasti, PSSI telah menyatakan kesiapannya untuk mempercepat proses agar sang pemain bisa segera memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan sekadar liburan, jejak Osterwolde di Indonesia semakin kuat. Nama Jayden Osterwolde sebenarnya bukan nama baru dalam radar program naturalisasi PSSI. Bek berkebangsaan Belanda ini sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia berkat darah keturunannya. Meski sempat belum memberikan kepastian terkait kesediaannya, kini sinyal positif mulai muncul. Jika benar-benar bergabung, Osterwolde bisa menjadi pemain keturunan berikutnya yang memilih membela Garuda. Setelah nama-nama seperti Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, Nathan Choeon, Kevin Dix, hingga Ivar Jenner yang sudah lebih dulu memperkuat timnas. Menariknya, kejadian ini sedikit mengingatkan pada Kevin Dix, yang juga sempat datang ke Indonesia tanpa ada kejelasan terkait naturalisasi. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk bergabung dan kini menjadi salah satu pilar penting di lini belakang timnas Garuda. Apakah skenario serupa akan terjadi pada Osterwolde? Perjalanan karir Osterwolde dari Twente ke Fenerbahce kini berpeluang bela Garuda. Jayden Osterwolde bukan pemain sembarangan. Karirnya di Eropa cukup cemerlang. Dimulai dari Akademi FC Twente, di mana ia berkembang sebagai fullback kiri yang punya kecepatan dan kemampuan bertahan yang solid. Setelah tampil gemilang di Eredivisie, ia kemudian hijrah ke Parma di Serie B Italia. Namun, karirnya benar-benar melesat ketika Fenerbahce datang menawarnya pada Januari 2023. Bersama raksasa Turki itu, Osterwolde berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik di Super League. Pada musim 2023-24, ia tampil dalam 43 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol, menjadi bagian integral dari skuad yang bersaing memperebutkan gelar Liga. Sayangnya, Fenerbahce harus puas finish di peringkat kedua dengan 99 poin. Hanya terpaut 3 angka dari juara bertahan Galatasaray. Dengan pengalaman bermain di level tinggi, Osterwolde jelas memiliki kualitas yang bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Perlukah timnas naturalisasi Osterwolde? Ini keunggulannya. Beberapa pihak mungkin mempertanyakan apakah Jayden Osterwolde benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia, mengingat di posisi bek kiri sudah ada beberapa pemain bagus seperti Pratama Arhan, Shane Patinama, hingga Nathan Choeon. Namun, ada alasan kuat mengapa PSSI tetap ingin menaturalisasinya. Serba bisa di banyak posisi. Osterwolde tidak hanya bermain sebagai fullback kiri, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah dan bahkan gelandang bertahan. Fleksibilitas ini akan sangat berguna bagi timnas, terutama dalam turnamen besar. Pengalaman kompetisi Eropa, bermain di liga top seperti Super League, menghadapi lawan-lawan tangguh di UEFA Europa League, membuatnya memiliki mental bertanding yang lebih matang dibanding beberapa bek Indonesia lainnya. Kebutuhan timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia akan menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, serta negara kuat lainnya di putaran ketiga. Menghadapi lawan dengan intensitas tinggi tentu membutuhkan pemain yang sudah terbiasa bermain di level tertinggi. Naturalisasi Osterwolde bisa jadi kunci sukses Garuda. Dengan ambisi besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kedalaman skuad menjadi faktor kunci. PSSI tampaknya sangat serius dalam membangun tim yang lebih kompetitif, dengan merekrut pemain-pemain keturunan berkualitas yang bisa langsung memberikan dampak positif. Proses naturalisasi Osterwolde kemungkinan besar akan dipercepat, mengingat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat Osterwolde berseragam merah putih dalam waktu dekat. Kini, pertanyaannya adalah, akankah Osterwolde benar-benar menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia? Atau ia masih menunggu opsi lain di Eropa? Publik sepak bola Indonesia tentu berharap yang terbaik.
dan semua mata kini tertuju pada sang bek Fenerbahce. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.